Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Desa dengan tema moderasi beragama dalam bingkai keragaman budaya. Meskipun podcast Desa, tapi kita membicarakan nasional bahkan internasional. Ngerti nih Pak? Melanjutkan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang cikal bakal ekstremisme dan radikalisme. Kita sekarang menuju ke ranah Indonesia yang tadi sudah di-spill, yang sebelumnya sudah di-spill sedikit tentang bagaimana masuk, yaitu waktu reformasi segala banyak informasi bisa tertuang dengan mudah sehingga kita dapat mengkonsumsi tanpa banyak penjaringan. Lalu kita bicara ini Pak, soal ragam budaya di Indonesia. Kita kan sangat banyak masyarakat Indonesia. Kita tercatat sampai sekarang niku di tahun 2021 yang saya dapatkan lebih dari 275 juta jiwa. Untuk sukunya lebih dari 1.200-an. Untuk bahasanya lebih dari 1.000. Ini ada dua data, itu 700 atau 1.000 lebih dari bahasa. Untuk budayanya lebih dari 7.000 dan kepulauannya 17.000 lebih. Banyak sekali. Ini angka yang sangat banyak, Pak. Membicarakan moderasi dengan di tengah budaya yang sangat beragam dan unik di Indonesia ini seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya, kita itu negara dengan budaya terbanyak, bahkan budaya tertua, kalau bisa dikatakan seperti itu. Artinya apa? Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar, Gusmus sering mengatakan seperti ini. Kita ini orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Oke. Ya kan, kita ini orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Artinya apa? Kenapa kemudian Islam bisa masuk dan diterima oleh pribumi, oleh masyarakat Nusantara saat itu, padahal masyarakat Nusantara sudah memiliki kepercayaan tersendiri dengan budayanya yang unik, yang beragam itu. Ya karena Wali Songo ketika menghadirkan Islam di Nusantara, menjadikan Islam itu value, nilai, seperti yang saya singgung tadi, atau seperti air itu harus siap ditempatkan dimanapun. Yeah. Air harus siap ditempatkan dimanapun. Cuma persoalannya di sini, air yang ditempatkan dimanapun itu, di tempat atau di wadah apapun, jangan sampai mengotori kejenihan air. Sifat air harus tetap, meskipun bentuknya sesuai dengan wadah yang berbeda. Atau dalam bahasa kita, bahasa akademik, itu disebut dengan akulturasi. Nah, jadi Islam kemudian dikenalkan di Nusantara, di Indonesia ini pasti mengalami proses akulturasi, pasti itu. Contoh saja seperti ini. Yang wajib ya, itu kan hanya menutup aurat. Sholat tidak sah tanpa menutup aurat. Contoh saja auratnya wong lanang, auratnya orang laki-laki itu kan mabaina surah warubat ya, artinya apa? Antara pusar dan lutut. Nah, itu kan syariat. Ketika itu sudah tertutup, ibadah kita sah otomatis, sholat kita. Ini misalnya Mas Kholis, sholat nok masjid, ya, nganggo karung, ngosak, apa nganggo rok, apa lah, nutupi antara pusar sampai lutut, tertutup. Jane kan sah. Cuma sampean misalnya sholat pakai itu, kira-kira mesti dijaring karo satpam. Wah iki anyaran iki, edan anyaran kan gitu. Kenapa? Karena budaya kita tidak mengendaki seperti itu. Jadi menutup aurat itu syariat. Pakai apa kita nutup? Itu budaya. Di Arab mungkin pakai jubah. Ya kan? Di Indonesia kita pakai sarung, kebiasaan kita pakai sarung, pakai baju, atau mungkin pakai celana, yang penting menutup aurat. Nah, jadi Islam itu bisa diterima karena Islam menjadi seperti air. Nilai yang kita kenalkan di tengah ragam budaya yang beragam itu tadi, perbedaan-perbedaan budaya, Islam mampu masuk ke dalam budaya yang berbeda-beda itu tadi, atau mengalami proses akulturasi. Cuma ya jangan seperti orang ekstrem kiri yang kemudian percampuran budaya ini menghilangkan identitas
Islam itu sendiri. Kalau itu bukan akulturasi, itu sinkretisasi namanya. Oke. Iya kan? Berarti menghilangkan budaya. Menyatukan antara agama dan budaya, tapi hilang identitas masing-masing. Oke. Berarti kita kehilangan dari keindonesiaannya. Akhirnya seperti itu. Inilah yang kemudian sebenarnya apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita itu sudah bagus. Itu proses akulturasi. Islam diperkenalkan di pondok. Pondok membangun langgar. Itu kan istilah-istilah budaya. Langgar di sampan golek mencari di kitab fikih manapun gak ada istilah langgar itu. Langgar gak ada. Musola lo gak ada, ya kan? Gak ada. Adanya ya masjid. Adanya masjid. Hanya di Indonesia ada musola, kemudian ada masjid. Bagaimana hukum Jumatan di musola itu hanya di Indonesia karena kearifan kita. Nah, adanya istilah langgar, kemudian ada pujian. Karena di Arab nggak ada, di syariat kita di fikih nggak ada pujian. Tapi kenapa di Nusantara ada pujian? Oh, itu untuk mengisi waktu mabainal adzanain. Antara adzan dan iqomah itu ada waktu yang mustajab dalam doa. Soalnya wong Indonesia nek kon ndonga gak mungkin iso, akhirnya dijak pujian. Pujiane sholawatan, ojo ndangdutan. Nah, itu contoh untuk mengatasi biar agama dan budaya tidak ada kesenjangan. Ini Pak, kalau kita bicara tadi tentang budaya, kita akan dihadapkan dengan dua hal, antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Berarti kanan berarti kan islamisasi dengan yang jenengan sampaikan tadi, atau ke kiri. Ke kiri berarti lebih ke liberal. Kondisi yang seperti itu bagaimana, Pak? Ya gini ya, kalau masalah itu hanya pada ranah pemikiran sih nggak masalah. Sampai meliberal, meradikal kalau hanya sebatas di pemikiran itu sah-sah saja lah. Tapi kalau sudah sampai ke aktivitas, contoh misalnya, kan sholat itu dalam Quran hanya aqimis sholat lidzikri. Berarti saya nggak usah sholat, mending saya yang penting ingat Allah, ingat Tuhan. Nah itu sudah tidak benar. Artinya liberal ketika sudah keluar dari konteks penafsiran menuju ke implementasi harian itu sudah tidak pas. Sudah tidak pas. Bahkan mungkin ketika ada orang yang menggugat Quran itu sudah nggak pas. Kalau hanya menggugat tafsir itu nggak masalah. Karena tafsir pun pendapat manusia. Ya kan. Jadi artinya apa? Itulah kembali ke awal. Jadi orang itu harus tengah-tengah. Kembali ke tawasud tadi. Makanya tema kita moderasi beragama. Artinya bagaimana kita bisa beragama dengan tetap di poros tengahnya. Maka jadi manusia itu harus di tengah, harus jadi orbit. Jangan kita jadi pusat orbit, jangan kemudian kita ikut berputar. Kita jadi di tengah, biarkan agama itu di tengah, kemudian kebudayaan yang mengitari. Sehingga Sehingga identitas agama ada dan bisa diterima oleh budaya. Sehingga bisa harmonis nanti hubungannya. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak penjelasannya. Lalu yang ini Pak, fenomena soal hijrah Pak. Ini juga sedang ramai diperbincangkan di kita. Betul. Seperti itu. Silakan tanggapannya Pak Pribun. Ini ya. Pencerahannya. Kalau saya itu gini, orang sekarang fenomena rame hijrah itu jadi paham hijrah atau enggak sih sebenarnya? Kenapa? Karena rata-rata hijrah itu untuk meningkatkan komoditas ekonomi, meningkatkan nilai ekonomi. Contoh lah, ada orang artis awalnya enggak berhijab, kemudian berhijab, mengatakan ini hijrah. Setelah itu 1 tahun kemudian dia mesti buka butik hijab. Pasti itu. Untuk menaikkan biar dia gini punya usaha, ya kan, itu naik ratingnya. Rata-rata seperti itu, sehingga esensinya nggak ada. Makanya artis yang hijrah kemudian pakai hijab mesti pakai hijabnya tidak memperhatikan syarat ketentuan nutup aurat. Yang penting fashionable. Yang penting kan itu. Akhirnya kok melu-melu Citayam dan sebagainya. Artinya gini, hijrah itu sebenarnya kan proses perpindahan secara bahasa ya. Hijrah itu kan pindah. Rasulullah pindah min Makkah ilal Madinah. Hijrah berarti di situ ada perpindahan lokasi dakwah. Kenapa? Karena ketika kita dalam satu kawasan, satu tempat, dakwah kita tidak bisa diterima karena mungkin kita nggak punya power, maka kita wajib hijrah. Makanya kata Imam Syafi'i kan, orang itu harus hijrah, orang itu harus berpindah dalam mencari ilmu maupun mengamalkan ilmu.
Saya orang Tuban, kan? Asli Tuban. Saya asli Tuban. Kemudian saya hijrah ke Kabupaten Semarang, ke Ambarawa. Kenapa? Soalnya nang Tuban oke wong pinter wisan. Oke, Ketika saya ikut di sana, akhirnya tukaran, rebutan jamaah malah. Oke. Nah, mending saya ke pedalaman. Begitu juga saya mencari ilmunya hijrah. Saya orang Tuban, tapi kemudian saya belajar di Gresik. Ya kan? Kemudian saya lanjut di Mesir, Azhar, ya. lanjut di Semarang. Itu semuanya ada proses hijrah. Kenapa? Karena hijrah menurut bahasa lah ya, perpindahan tempat itu tadi. Nah, secara tasawuf hijrah itu adalah perpindahan dari kondisi kita yang masih buruk. Buruk artinya di sini mungkin penuh maksiat dan lain sebagainya. Kemudian hijrah menuju kondisi yang lebih baik, dari nafsu amarah ke nafsu mutmainnah tadi. Nah, hanya dua konsep itu, nggak ada kemudian konsep dari yang tidak berhijab kemudian hijab itu namanya hijrah, tidak. Bukan urusan outfit ya. Iya. Bukan urusan asalnya. Menutup aurat itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya aurat. Wajib kan? Wajib. Artinya apa? Kemudian sesuatu yang dari tidak boleh menuju ke wajib itu nggak ada namanya hijrah. Tobat namanya. Ya kan? Aku mbien gak sholat, mendem-mendeman, aku tak hijrah, kemudian rajin sholat. Itu bukan, itu tobat. Nah, terminologinya sudah salah itu. Iya. Berarti tidak hanya sebatas soal outfit dari hal-hal yang dari luar, tapi esensinya. Betul. Oke. Itu fenomena hijrah. Tadi juga ada pertanyaan dari ini Pak, dari audien yang di Instagram. Ini dari @naf_mdh. Bagaimana sikap kita sebagai masyarakat awam yang belum begitu mengenal sosmed menghadapi paham-paham yang masuk di luar? Ya, mengekor dari sini karena paham-paham seperti ini banyak disebarkan di lewat medsos. Betul. Itulah kenapa sekarang kita sudah harus melek digital. Artinya gini, kalau orang yang paham agama hanya mengajarkan agama dengan duduk di masjid, musola, pondok, atau hanya di lembaga formal saja, ya itu otomatis nanti pemahaman keagamaan yang benar tidak bisa diserap oleh semua masyarakat. Apalagi generasi Z katakanlah setelah milenial lah. Milenial sekarang Z. Kan gadget itu pasti tidak bisa lepas. Kayak sampean datangi turu yang digoleki iki jam opo HP. HP mesti. HP pun gak dilihat jamnya. WA kondi yo. Kadang buka apa. Loh itu kenapa? Karena itu sudah tuntutan, jangan disalahkan. Maka Islam harus bisa beradaptasi dengan kondisi semacam itu. Tersebut. Maka dakwah pun sekarang kan harus digencarkan dakwah virtual, kan melalui media-media sosial, melalui YouTube dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah untuk membentuk radikalisme. Nah, persoalannya sekarang kalau kita belum paham Pak masalah siapa, kita harus mengikuti siapa. Di YouTube kan banyak sekali. Seperti itu. Nah, kalau pengen tahu siapa itu ya kita harus cari tahu. Tak kenal kan tak sayang. Ya kan? Makanya cari tahu, cari informasi kira-kira yang bisa diikuti itu seperti apa. Itu kan tergantung pribadi masing-masing. Yang kita nggak usah nyebut merek, kita harus ikut hijau biru atau apa, nggak usah. Anda apa, maka Anda harus mencari yang bagaimana. Itu sadari dulu, saya ini pengennya apa. Kemudian saya cari yang siapa. Nah, paham kan maksud saya? Paham. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus kita cari informasi dulu, Dan perlu diingat lagi, belajar dari media-media yang ada di internet itu hanya untuk pengembangan. Bukan mencari ilmu, bukan, tapi pengembangan keilmuan. Kenapa? Karena mencari ilmu itu harus punya guru. Tetap itu yang saya tekankan. Itu harus ditekankan. Kalau tidak nanti bisa pemahaman ekstremis bisa muncul, itu pasti. Ya karena belakangan juga banyak ustadz dadakan siapapun yang hijrah mu'alaf tiba-tiba menjadi sosok tokoh dan diikuti banyak orang. Nah betul. Ya mungkin gini ya. Sebenarnya kalau dalam fikih orang mu'alaf itu kenapa mendapatkan zakat? Itu karena dia harus dia dapat modal untuk belajar. Waktunya 1 tahun dari dia masuk Islam sampai 1 tahun itu dia wajib belajar dengan guru yang tepat. Makanya kalau nggak punya uang dikasih zakat. Zakat mal, zakat fitrah. Nah, persoalannya sekarang mu'alaf dengan fashion yang keren, retorika yang bagus, gitu. Ganteng sih San misalnya. Gue mesti penggemarnya wakeh. Karena penggemarnya banyak, akhirnya jadi ustadz.
padahal masih dalam dalam batasan harus belajar, tapi dia malah jadi ustadz. Loh, wong dia itu wajib belajar kok malah jadi ustadz, kan sudah kerancauan sendiri ini. Iya. Padahal fenomena seperti itu banyak. Nanti akhirnya apa yang disampaikan, dia menjelek-jelekan agamanya yang dahulu. Padahal dalam Islam kita nggak boleh menjelekan agama lain. Akhirnya moderasi beragama itu juga tersebut di sana. Iya, hilang akhirnya. Kita nggak boleh. Meskipun kita mantan beragama apapun itu, kita tidak boleh. Larangan keras dalam Islam untuk menjelek-jelekan agama lain. Loh kenapa? Kalau kita menjelekkan agama lain, secara tidak langsung mereka pasti menjelekkan kita juga, agama kita. Makanya Islam itu rusak bukan karena umat lain sebenarnya, tapi karena umat Islam sendiri yang tidak bisa menjaga kesucian Islam. Lu iya, jangan salahkan orang lain, salahkan sendiri. Wong istrinya marah ngapain nyalain suaminya orang lain? Ya salahkan diri sendiri, ibaratnya kan gitu. Iya. Jadi urusan rumah tangga sendiri. Iya, rumah tangga dewe. Iya. Terima kasih Pak penjelasannya. Tadi pertanyaan dari Naf_MDH. Lanjut Pak, niki di pertanyaan selanjutnya. Ayat-ayat tawasud aplikasi keindonesiaan Pak. Aplikasi keindonesiaan sekarang ya kita melihat sendiri bahwa Indonesia ragam tadi, beragam banget. Lanjut di yang tadi Pak ya. Kita harus tawasud, moderat, tawazun seperti itu. Seolah-olah kita ikut di tengah-tengah, hanya mengikuti keadaan tapi tidak punya kalau politik sekarang lagi ramai seperti ini kita mengikuti, kalau anut-anutan lah ya, anut-anutan. Seolah-olah seperti itu Pak. Sehingga kita bisa membedakan antara yang ranah akidah, ranah fikih itu seperti apa. Sehingga kita tidak termasuk kayak yang pasti ramai kan misal 25 Desember Natalan, tahun baru, sidik-sidik anak seneng haram, bid'ah, atau sedikit lagi kok melu-meluan kita kok enggak punya pegangan ngoten Pak. Nah, iya, kenapa kita kok ikut-ikutan, anut-anutan? Ibaratnya gini, sesuatu yang tidak berakar, kita kena angin pasti terombang-ambing. Hubungan ya kan, sampean dengan cewek misalnya kok gak kuat dasare, gampang terombang-ambing. Lihat cewek cantik masuk sini, lihat yang sini cantik condong ke sini lagi. Berarti kan gitu. Dalam berislam pun demikian, rata-rata orang yang terombang-ambing itu pasti tidak punya kepastian tentang ilmu. Loh kenapa? Ya karena dia nggak mau belajar. Dia hanya membaca pengetahuan otodidak tanpa ada guru. Padahal seperti yang saya singgung tadi, ilmu itu beda dengan pengetahuan. Ilmu, kata dasar ilmu kan ain, lam, mim. Ain, lam, mim itu derivasi katanya sama dengan seakar dengan amalun, hamal luma. Jadi ilmu itu harus diamalkan sehingga memberikan luma, sinaran cahaya atau pencerahan bahasa kita. Itu ilmu, enggak cukup sebatas pengetahuan 1 + 1 2 dan lain sebagainya, tidak. Lah persoalannya semangat belajar kita sedikit. Semangat belajar kita sedikit, akhirnya anut-anutan. Penting saya ngomong itu, yang bicara itu adalah orang yang berpengaruh, akhirnya kita ikut. Hasilnya apa? Mohon maaf, saya sering mengkritik mahasiswa sendiri. Wah, dengan apa misalnya nyuwun sewu, dengan beranggapan wah saya ini orang yang paling moderat, saya ini orang yang toleransi. Akhirnya ketika 25 Desember ikut nyanyi-nyanyi di gereja. Loh, padahal batasannya kan gini, moderat dan toleransi itu kita nyengkuyung, artinya kita bukan ikut beribadah bareng, tapi kita memberikan perlindungan ketika ada umat lain yang beribadah. Misal mereka ibadah di gereja, kita pengen membuktikan rasa toleransi kita mengucapkan selamat dengan datang ke sana, tok gak masalah, tapi jangan ikut masuk. Apalagi nyanyi-nyanyi itu kan doa mereka, ibadah mereka. Kita pun gak akan terima kalau ada tiba-tiba orang Nasrani ikut khotbah. Ya kan? Masuk di sholat Jumat, masuk di dalam, kemudian ikut ma'asyiral muslimin, kan kita juga enggak bisa menerima. Jadi artinya ada ranah-ranah ubudiyah yang tidak boleh dicampur aduk. Tapi kalau ranah insaniyahnya, hubungan sesama manusia itu harus terjalin. Benang merah di sini dalam ranah sosiologi, bukan dalam ranah akidah. Nah, seperti itu. Moderasi pun demikian, moderasi beragama.
masuk di dunia akademik, Pak. Bagaimana perkembangan moderasi beragama di dunia akademik? Bagaimana cara kita memilah hal-hal tersebut? Karena mau nggak mau kita harus mengakui bahwa dari sisi manapun kita menerima informasi tersebut. Kayak misal hal-hal yang kiri di dunia penafsiran sendiri banyak orang-orang ya yang bisa disebut tidak belajar secara konsen dalam dunia keislaman, tapi dia mengomentari keislaman sendiri. Bahkan mereka mencetuskan hal-hal banyak, kayak misal masuknya hermeneutik, pemahaman kayak seperti itu, metode-metode penafsiran sekarang kan di-upgrade terus, Pak. Relevansinya sama yang dahulu seperti apa? Iya gini, jadi moderasi beragama, moderat itu kan dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan. Moderat dalam dunia pendidikan itu artinya kita memberikan pelajaran sesuai dengan porsinya. Jangan sampai anak yang masih makan bubur dicekoki kon mangan karak. Nah, ya kan keleleten mati engko. Ibaratnya gitu. Artinya apa? Anak-anak seusia SD, MI itu jangan kemudian dicekokin tentang pemahaman apa-apa, tapi sesuai porsinya. Nanti SMA aliyah porsinya. Pas kuliah ini kan porsinya beda. Anak kuliah, anak perkuliahan, contohlah kita dunia akademik di lingkungan PTKIN khususnya, moderasi beragama di sini, moderatnya ya unsur moderatnya itu apa? Kita pembelajarannya harus menggunakan pembelajaran sesuai porsinya, pembelajaran dewasa. Anak mahasiswa sudah dianggap dewasa, andragogi. Artinya apa? Dosen nggak hanya memberikan, kalau dosen memberikan apa bedanya karo bocah SMA. Tapi ada diskusi. Mahasiswa masuk sudah harus punya bekal untuk diskusi. Kemudian nanti tanyakan apa yang Anda pelajari dari manapun itu, dari internet, dari apapun, ditashkhih kalau dalam bahasa Basul Masail. Ditashkhih, tanyakan ke dosen. Biar apa? Biar nanti pemahamannya tidak kemudian memunculkan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah, yang kedua, kita di lingkungan PTKIN khususnya atau di dunia kampus perguruan tinggi itu kan yang kita pelajari rata-rata kebanyakan metodologi. Kenapa? Karena substansi sudah kita anggap selesai. Kalau metodologi bebas mau kita ikut siapapun. Sehingga munculnya seperti hermeneutik pun digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an enggak masalah. Itu moderat sekali. Yang penting jangan sampai kita kemudian menganggap Al-Qur'an itu hanya sebuah naskah. Tidak, Al-Qur'an tetap suci, kalamullah al-munazzal. Al-munazzal li Nabi Muhammad bila kaifin wala sautin, ya kan gitu Al-Qur'an. Nah, persoalannya kemudian kalau kita misalnya mendekati Quran dengan pendekatan hermeneutik boleh-boleh saja, tapi dalam ranah makna. Masalah saya ini mahasiswa, bahkan mungkin beberapa dosen itu sudah terlalu gulu, tatoruf. Berlebihan atau tatoruf, lebih cenderung antara kanan atau kiri. Wes nek ngerti hermeneutik kiri. Akhirnya apa yang didekonstruksi bukan tafsirnya, tapi Qur'ane. Akhirnya kemudian wes nyekel Quran gak suci gak popo. Lah itu kan sudah beda lagi nanti. Itu dekonstruksi yang terlalu berlebihan. Nah, maka bagaimana wasatiyah ini tetap di tengah? Ya kita harus bedakan antara mana substansi dan mana yang hanya pengetahuan, hanya metodologi. Itu kalau di dunia kampus loh ya. Ini pembahasan terakhir Pak sebelum berakhir podcast kali ini, aku Pak pengen mengangkat soal isu yang ramai juga di Indonesia. Kalau kita sudah bicara kanan, ekstrem kanan yang berlebihan dan kiri yang berlebihan tadi, bagaimana kalau yang bersangkutan dengan budaya dan kultur kita, misal munculnya kemarin Samsudin bahkan sudah digus-guskan kayak gitu Pak. Seperti apa jenengan untuk memberikan penyerahan? Itu penistaan Gus ya. Penistaan Gus. Iya, saya jadi ternista. Jenengan enggak terima nih Pak. Artinya gini. Fenomena itu dua-duanya entah itu pesulap merah dan Samsudin itu dua-duanya nggak bisa dibenarkan. Juga nggak bisa dibenarkan. Loh, kenapa? Dunia keilmuan itu ada yang keilmuan yang bisa dinalar logika, ada yang tidak bisa dinalar logika. Kalau kita bicara keilmuan Islam, kan ada yang bisa dinalar logika, yaitu keilmuan fikih, akidah dan lain sebagainya. Tapi kan memang ada kejadian-kejadian yang nggak bisa dinalar logika. Contoh misalnya orang tua ketika sering tirakat, sering berdoa
sering riyadhah, pasti anaknya nanti jadi soleh, ya kan? Wa fil laduni kola tapi wafi. Nah, Kola. ada tapi kola. Kola. Artinya apa? Itu butuh riyadhah khusus, butuh usaha khusus. Persoalannya sekarang karena itu nggak bisa dinalar, akhirnya ada yang mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan apa namanya? Menyebarkan ilmu-ilmu gaib dalam tanda kutip, kemudian dijadikan praktek pengobatan, kemudian digunakan untuk mencari cuan, mencari uang, mencari kekayaan, ujung-ujungnya kan itu. Maka kita gampang sebenarnya untuk apa namanya mencari indikator apakah ini benar-benar orang yang paham ilmu yang dibalik nalar itu tadi, atau dia hanya sekedar penipuan. Indikatornya gini, dalam Islam itu ilmu tidak boleh diuangkan, nggak boleh. Makanya ketika ditanya hukum meminta uang ketika mengajarkan Al-Quran, nggak boleh, haram itu hukumnya. Sebenarnya bahasanya gitu. Ya ketika ada kemudian ini pengobatan dengan mahar sekian, loh yang namanya mahar itu kan ikhlas, iya toh? Nikah wae bi mahril madkur. Madkur ki apa? Ya ikhlas sesuai kesepakatan dan tidak memberatkan. Tidak ada tarif, nggak ada tarif. Lah kalau sudah ada unsur tarif sekian untuk pengobatan, kiai yo koyo apa? Nah, ini saya apa berpesan ke yang menonton lah. Walaupun dia kiai besar ataupun apa, kalau pas pengobatan kok minta tarif, gak usah percaya. Gak usah percaya. Gak usah percaya. Ini sebagai pesan untuk para pemirsa. Nggak usah percaya. Kenapa? Karena itu sama dengan menjual agama. Nggak usah percaya. Demikian pula seperti pesulap merah yang terlalu mengkritisi, yang terlalu apa namanya melogikakan hal-hal yang di luar logika, itu juga salah. Apalagi diumbar-umbar, diumbar di hadapan khalayak dan sebagainya. Dua-duanya salah. Dua-duanya itu sebenarnya perebutan, rebut lapak. Sing siji pesulap, sing siji dukun, akhirnya saiki laris dukun, akhirnya sing lapak membongkar. Nanti kalau yang pesulap yang laris, dukunnya membongkar, mesti gitu ujung-ujungnya. Perseteruannya di sana. Iya, duit perebutan objek untuk kehidupan mereka. Betul. Makanya dukun itu kalau dukun yang hakiki. Ya, bahasanya aja dukun lah, tabib. Itu tidak mungkin ngomong mengumbar-umbar atau cerita-cerita kelebihannya, apalagi sampai di viralkan. Nah, jadi hati-hati saja lah menanggapi fenomena seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Niki saya simpulkan sedikit. Kita sudah membicarakan soal ragam budaya Indonesia yang sangat banyak tadi. Bagaimana kita bisa beralkulturasi dengan antara agama dan budaya. Jangan sampai budaya membawa kita masuk ke ranah akidah. Begitu juga dalam Islam, tidak hanya memberatkan dalam diri kita, karena dalam budaya urusan berpakaian itu urusan sendiri, dalam auratnya itu urusan Islam, ngoten nggih Pak? Aurat itu yang ditutup urusan Islam, tapi untuk pakaian atau baju gak harus pakai gamis bagaimana orang Arab. Bisa pakai celana atau baju atau yang lain sebagainya. Menuju ke arah moderat tadi, berarti kita berada di tengah-tengah antara kanan dan kiri. Kanan sebagaimana yang sudah disampaikan, kalau yang kiri berarti tidak liberal, tidak kebarat-baratan. Lalu untuk yang terakhir mengomentari soal kultur kita yang dekat dengan budaya Jawa, yang dekat soal perdukunan tadi. Jadi jangan percaya dengan siapapun, kiai atau manapun yang mengatakan dia mampu seperti ini, mentarif aja sampai ini tolak ukur pertama dan paling utama, yaitu tarif. Berarti kalau di sana sudah menguangkan, arahnya sudah urusan duit berarti. Bukan lagi urusan pengobatan atau hal-hal yang bersifat agamis. Untuk sekian kita akhiri podcast pada kali ini. Terima kasih waktunya Pak. Ya, terima kasih juga sudah belajar bersama. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Dari saya Kholis Munir, kurang lebihnya mohon maaf atas segala tutur kata atau kesalahan dalam hal apapun. Cukup sekian, salam dari KKN YAIN Kudus tahun 2022. Kami berada di Kedung Sari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.